Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from first group. My name is Nibro Sulmillah with my friends Haidar Nasif Hamami and Alfa Singgani El Irade. We will present the result of our discussion on the title Law and Legal Research. What is a research methodology? Methodology is from method and logic. And the meaning of method, way of doing things regularly or systematic, yaitu cara atau jalan melakukan sesuatu dengan teratur atau sistematis. Then, how to work to understand the object that's the target of the science concerned, yaitu cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Then, the procedure used by scientists in a systematic search for exciting knowledge, yaitu prosedur yang digunakan ilmuwan dalam pencarian sistematika terhadap pengetahuan yang ada. And the last, technique use and observation procedures by scientists to process data, facts according to certain principle and rules, yakni teknik-teknik dan prosedur pengamatan oleh ilmuwan untuk mengolah data, fakta-fakta sesuai dengan asas dan aturan tertentu. And the meaning of logic is the knowledge of how to do things in an orderly manner. The methodology consists of method of knowledge, and the second, the method of all science is based on logic, and the third, logic is basically universal, and the fourth, the methodology of all science or including law is basically the same. The difference is the method or the way of research. And the fourth, the methodology discusses the basic process, steps, stage, and principle. Legal research is a scientific activity based on methods, systematics, and certain thoughts, which to study one or several phenomena of certain laws by analyzing them. Sehingga di dalam melakukan penelitian hukum, seorang peneliti seyogyanya selalu mengkaitkan dengan arti-arti yang mungkin dapat diberikan pada hukum. Arti-arti tersebut merupakan pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh masyarakat terhadap gejala yang dinamakan hukum, yang kemudian dijadikan suatu pegangan. What is legal research? Research is a scientific activity related to analysis and construction, which is carried out methodologically, systematically, and consistently. Dari pengertian tersebut, sudah barang tentu dalam penelitian hukum, seseorang dapat mengadakan kegiatan-kegiatan lain untuk mengungkapkan kebenaran hukum, yang mana dilakukannya secara kebetulan. Selain itu, dia juga dapat pula menerapkan metode untung-untungan yang mana lebih banyak didasarkan pada kegiatan mengadakan percobaan dan kesalahan. Jika percobaan pertama gagal, maka disusul dengan percobaan yang lain untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Legal research is a scientific activity based on methods, systematics, and certain thoughts, which to study one or several phenomena of certain laws by analyzing them. Sehingga di dalam melakukan penelitian hukum, seorang peneliti seyogyanya selalu mengkaitkan dengan arti-arti yang mungkin dapat diberikan pada hukum. Arti-arti tersebut merupakan pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh masyarakat terhadap gejala yang dinamakan hukum, yang kemudian dijadikan suatu pegangan. And law is interpreted as a rule or norm. According to its scope, the method that governs personal interest is distinguished from those that govern interpersonal interest. Legal methods are classified as rules that regulate interpersonal interest. Tapi, hukum juga kadang-kadang diartikan sebagai keputusan dari pejabat. Semisal, putusan hakim merupakan hukum, keputusan seorang kepala desa adalah hukum. Sejalan dengan ini, maka hukum mungkin juga diartikan sebagai petugas. Semisal posisi lalu lintas, menurut anggapan orang-orang adalah hukum. Demikian pula pada hakim dan juga jaksa dianggap merupakan hukum.
sehingga hukum juga bisa diartikan sebagai proses pemerintahan yang menyangkut hubungan fungsional antara fungsi legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. The law is defined by sociologists as regular behavior. That's behavior, it's mean repeated in the same form. The main purpose of which is to achieve peace in society. In the book of Surjono Sukanto and Purnadi Propajagara mention the meanings given to law, including the first, law in the sense of science, and second, law in the sense of discipline or learning system is about reality, and the third, law in the sense of rules or norms, and the fourth, law in the sense of a legal systems or written positive law, and the fifth, law in the sense of an official decision, and the sixth, law in the sense of officer, and the seventh, law in the sense of the governmental process, and the eighth, law in the sense of regular and steady behavior, and the last, law in the sense of a chain of values. The research and legal sciences. Legal disciplines include the first, legal studies. Nah, legal studies ini mencakup ilmu kaedah dan juga ilmu pengertian, atau yang biasanya juga dinamakan dogmatik hukum. Sedangkan yang kedua mencakup sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Nah, kelima cabang ilmu hukum tersebut dinamakan ilmu kenyataan hukum. And the second, politic of law. Politic of law ini mencakup kegiatan memilih nilai-nilai serta menerapkan nilai-nilai. And the third, philosophy of law. Philosophy of law ini kegiatannya mencakup perenungan nilai-nilai, perumusan nilai-nilai, serta penyelesaian nilai-nilai. Sometimes legal disciplines use other systematic that are based on the science tree. The first, basic disciplines, and the second, the mind disciplines, and the third, branch disciplines. And you can read on my PowerPoint. The function of methodology in legal research. To find out the application of the correct methodology for a particular science, it's usually determined in advance about the characteristic of a discipline. The criteria are: the first, it's necessary to detail the science concerned in a concrete manner. Yang pada arti secara tegasnya adalah apa yang menjadi pusat perhatian dari para ahli dan juga para sarjana yang mengkhususkan diri pada suatu ilmu pengetahuan tertentu. Misalnya, di kalangan hukum tidak akan memusatkan perhatiannya terhadap setiap aspek dari suatu perseroan terbatas. Pusat perhatiannya akan tertuju pada akta pendiriannya, hubungan hukum antara Dewan Komisaris dengan direksi, hubungan hukum antara para pemegang saham dengan Dewan Komisaris, dan juga seterusnya. And second, then what is important is to specify what is considered the specific causes of the dependent variable. Di sini misalnya apabila seorang sarjana hukum meneliti akta pendirian suatu perseroan terbatas, maka dia akan menelaah semua peraturan yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan pendirian perseroan terbatas tersebut. And the third, then it can be said that the focus of a discipline can be specified by stating the dependent variables, which are commonly called logical ordering. Di yang ketiga ini, logical ordering tadi kemudian akan menghasilkan hipotesa-hipotesa yang merupakan perumusan tentang kondisi-kondisi dalam mana diduga bahwa dependent variables akan berubah atau sebaliknya tidak berubah. Jika hipotesa-hipotesa tadi disusun kembali di dalam kerangka yang teratur, maka kerangka tersebut dinamakan model. And the fourth, then it requires knowledge of what technique use are good for each discipline to use to get the truth of achieve its goals.
Nah, apabila keempat kriteria tersebut di atas diterapkan terhadap masing-masing ilmu sosial, maka akan dapat diperoleh pengetahuan yang minimal tentang metodologi yang ada pada umumnya dipergunakan oleh masing-masing ilmu sosial. Data research and types. The first, human behavior and characteristics. There are verbal behavior and real behavior and its characteristic can be observed. And the second, the result of human behavior and its characteristic. There are physical relics and files. And the last, simulation data, which is the result of the simulation process. Legal research objectives. Di dalam penelitian hukum, pada umumnya juga tujuannya tidak banyak berbeda dengan penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya. And for the explanation of objectives, maybe you can read on my PowerPoint. The kinds of legal research. Oleh karena penelitian dapat ditinjau dari berbagai macam sudut, maka hasilnya adalah terdapat berbagai macam penelitian. Secara singkatnya, maka macam-macam penelitian tersebut mencakup in terms of nature, and then from the corner of the shape, and then from the purpose, and the last from the point of application. From the point of view of the purpose of legal research, there are the first normative legal research and the second sociological or empirical legal research. Types of data from the angle of the source and the force of binding them. Secara umum, maka dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau dari bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar, sedangkan yang kedua diberi nama data sekunder. Nah, berdasarkan dari sudut kekuatan mengikatnya, jenis data ini digolongkan dalam primary legal material atau bahan hukum primer yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, yakni pembukaan undang-undang dasar, kemudian basic rules, yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPR. Dan yang ketiga adalah laws and regulation, yang berisi UU dan peraturan yang setaraf, peraturan pemerintah dan peraturan yang setaraf, keputusan presiden dan peraturan yang setaraf, keputusan menteri dan peraturan yang setaraf, dan peraturan-peraturan daerah. And then legal materials that are not codified, such as customary law, yaitu bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat. And then jurisprudensi, kemudian traktat, and the last legal materials from the colonial era which are still valid today, like Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana terjemahan dari BW. And the second, secondary legal material, which provides an explanation of the primary legal material. Semisal rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. And the third, tertiary legal materials, materials that provide clues to primary and secondary legal materials such as dictionaries, encyclopedias, and so on. And the last is the steps to carry out legal research. Nah, di dalam melakukan penelitian hukum, baik yang normatif maupun yang sosiologis atau empiris, seyogyanya diikuti pula langkah-langkah yang biasanya dianuti dalam penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya. Nah, langkah-langkah tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perumusan judul penelitian. Yang kedua, perumusan pengantar permasalahan. Disusul yang ketiga adalah perumusan masalah. Yang keempat adalah penegasan maksud dan tujuan. Yang kelima adalah penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif. Yang keenam adalah penyusunan kerangka konsepsional dan definisi-definisi operasional. Dan yang ketujuh adalah perumusan hipotesa. Yang kedelapan adalah pemilihan atau penetapan metodologi. Yang kesembilan adalah penyajian hasil-hasil penelitian. Yang kesepuluh adalah analisa data yang telah dihimpun. Yang disusul dengan yang ke-11, penyusunan suatu ikhtisar hasil-hasil penelitian. Yang ke-12 adalah perumusan kesimpulan. And the last adalah penyusunan saran-saran.
Nah, walaupun demikian, maka perlu diperhatikan juga bahwa langkah-langkah tersebut mungkin saja mengalami pembedaan pada penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Pada penelitian hukum normatif yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder, maka penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif dapat ditinggalkan. Akan tetapi, penyusunan kerangka konsepsional mutlak diperlukan. Di dalam menyusun kerangka konsepsional, maka dapat dipergunakan perumusan-perumusan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penelitian, ataupun yang hendak diteliti. Kalaupun nanti penelitian hukum sosiologis atau empiris hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitasnya, maka definisi-definisi operasional dapat diambil dari peraturan perundang-undangan tersebut. That's all our explanation about law and legal research. Thank you very much for your nice and best attention, and the last we say, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.